Oke. Ayo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Ana Yuaida, kemudian rekan saya Istiwa Yuni, dan yang terakhir adalah Tuti Sundari, akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan yang diampu oleh Bapak Budi Hardijanto mengenai CRM atau yang biasa kita sebut dengan Customer Relationship Management, yang mana CRM sendiri itu merupakan adalah pendekatan yang membantu bisnis meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang sudah ada dan mendapatkan pelanggan baru dengan lebih cepat. Kemudian kelompok kami mengambil tema yaitu aplikasi Netflix, yang mana menurut kami aplikasi Netflix ini sendiri merupakan CRM karena memiliki strategi bisnis dalam mempertahankan, meningkatkan nilai pelanggan, serta mencari pelanggan baru sesuai dengan definisi CRM sebelumnya. Selanjutnya untuk segi kekurangan Netflix sendiri, itu terdapat pada segi biaya operasional yang cukup mahal jika dibandingkan dengan platform lainnya. Dan kemudian, kelebihan Netflix dalam hal CRM sendiri itu adalah dalam strategi mempertahankan pelanggan lama dan mencari pelanggan baru, Netflix mempunyai strategi dengan kemampuannya untuk selalu berinovasi tanpa henti dengan menghadirkan konten original yang mereka produksi sendiri ataupun mereka beli. Selanjutnya, strategi Netflix dalam mencari konsumen baru yaitu dengan cara menawarkan promo berupa free trial selama 1 bulan untuk pelanggan yang baru melakukan registrasi. Dan strategi lainnya dalam meningkatkan nilai pelanggan, di sini Netflix menawarkan beberapa paket premium dengan tingkatan harga yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan customer-nya. Selanjutnya, untuk pembahasan lebih lanjut mengenai Netflix ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hesti Wahyuni. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai tentang analisis implementasi model CRM dengan studi kasus Netflix tersebut. Next. Karena CRM sudah dijelaskan di PowerPoint sebelumnya, apakah termasuk Netflix ini apakah termasuk CRM atau bukan, maka akan saya lanjutkan ke studi kasusnya. Studi kasus Netflix adalah mengenai tentang layanan video on demand atau bisa disebut dengan VOD. Video tersebut adalah permintaan sistem televisi interaktif yang dapat memilih sendiri tontonan yang diinginkan. Di masa pandemi COVID-19, layanan VOD semakin digemari masyarakat, terutama remaja di Indonesia. Salah satu VOD yang sedang berkembang pesat adalah Netflix. Diterima dengan hangat oleh masyarakat, Netflix cukup terkenal di Indonesia sejak pertama kali masuk. Namun tentunya ada beberapa tantangan yang dihadapi Netflix. Salah satunya pesaing VOD yang baru masuk 6 bulan namun sudah bisa menempati posisi kedua dengan pengguna terbanyak di Indonesia. Next. Selanjutnya ada identifikasi model. Netflix termasuk ke dalam IDC model karena sesuai dengan karakteristik yang ada pada model tersebut. IDC model ada 4 tahapan yaitu identify, differentiate, interact, dan customize. Identify adalah mengidentifikasi portofolio pelanggan seperti nama pelanggan, nomor telepon, alamat, email, dan lain-lain. Yang termasuk ke dalam differentiate adalah mengelompokkan kebutuhan pelanggan seperti daftar tontonan pelanggan. Dan kemudian untuk interaksi pelanggan melalui strategi pembuatan paket langganan sesuai tingkatan yang berbeda, agar customer secara terus-menerus menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian customize adalah memberikan penawaran diskon kepada pelanggan lama untuk tetap selalu berlangganan.
Untuk pembahasan selanjutnya mengenai CRM Netflix akan dilanjutkan oleh rekan saya Tutik Sundari. Baik, selanjutnya adalah implementasi sistem CRM pada Netflix. Tahapan implementasi sistem ini terbagi 5. Yang pertama adalah analisa portofolio pelanggan. Netflix mentargetkan orang-orang yang menyukai film. Target pasar Netflix meliputi pria dan wanita usia antara 17 sampai 60 tahun dan rumah tangga dengan tingkat pendapatan $30.000 ke atas. Kemudian hubungan yang baik dengan pelanggan. Misalnya mengambil contoh histori konten yang pelanggan pilih dan tonton. Yaitu apabila kita memulai berlangganan akan ada suguhan opsi genre apa saja yang kita minati. Itu semua akan masuk dalam big data Netflix dan dimanfaatkan dalam algoritma sistem dalam memenuhi keinginan pelanggan. Hal itu dimaksudkan untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Kemudian yang ketiga ada pengembangan jaringan. Netflix membuat suatu jaringan yang tujuannya adalah menyebarkan aplikasi Netflix melalui jaringan yang disebut reseller. Next. Kemudian yang keempat ada pengembangan rencana nilai. Salah satunya adalah pelanggan Netflix ini dapat menonton film di mana saja melalui PC, laptop, smartphone, tablet, dan perangkat lainnya. Kemudian yang terakhir adalah mengelola siklus hidup pelanggan, yaitu serangkaian tahapan yang dilalui pelanggan yang dimulai dari calon konsumen, kemudian ketika menjadi konsumen, dan menjadi pelanggan hingga pelanggan yang loyal atau pelanggan yang setia yang dapat memberikan value yang tinggi. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.